Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak baik Indonesia yang cerdas, bersemangat, dan berkarakter religius. Berjumpa kembali dengan Ibu Endah. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan topik menelaah isi buku. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menelaah unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu menelaah? Menelaah unsur-unsur buku merupakan bagian dari kegiatan menilai sebuah buku. Menelaah bisa berbentuk komentar atau tanggapan. Komentar atau tanggapan dalam menilai meliputi kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan unsur-unsur buku. Masih ingatkah apa saja judul buku fiksi yang telah kalian baca di bulan ini? Apa buku yang paling menarik menurutmu? Apa alasannya? Hari ini kalian akan mencoba menelaah atau memberi komentar terhadap buku fiksi yang kalian baca. Apa saja ya yang perlu diperhatikan saat kita menelaah unsur-unsur buku fiksi? Pertama, sampul buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Keempat, tema cerita. Yang kelima, kalian dapat melihat bahasa yang digunakan. Dan terakhir, kalian juga dapat menelaah atau memberi komentar terhadap penyajian alur cerita dalam buku fiksi yang kalian baca. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat kalian gunakan saat kalian menelaah buku fiksi. Apa judul dan tema yang ditulis memiliki keunikan? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Apa bagian cerita yang paling menarik dan mengapa? Apa bagian tulisan yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang kalian dapat gunakan saat kalian menelaah buku fiksi yang kalian baca. Mudah kan?
Mari kita berlanjut. Setelah kalian mempelajari bagaimana caranya agar dapat menelaah atau memberi komentar pada buku fiksi, kita akan berlanjut ke buku non-fiksi. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Pertama, sampul buku. Kedua, rincian dan judul subbuku. Yang ketiga, isi buku. Tentunya kalian perlu membaca dengan cermat. Yang keempat, cara menyajikan isi buku. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Dan yang keenam, sistematika isi buku. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat kalian gunakan saat menelaah buku non-fiksi. Apa judul dan tema yang ada pada buku? Kedua, apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Apa bagian buku yang paling menarik dan mengapa? Apa sistematika penyajian buku mudah diikuti pembaca? Apa bahasanya mudah difahami? Lalu, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Anak-anakku, setelah kalian memahami unsur buku fiksi dan non-fiksi yang perlu kalian perhatikan saat akan menelaah, sekarang kita akan berlanjut. Langkah-langkah menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, lihat buku. Perhatikan fisik dan penampilan buku yang kalian baca. Kedua, baca buku. Buka bukunya dan mulailah membaca. Yang ketiga, lakukan analisis buku. Kalian dapat melakukan analisis unsur-unsur yang terkandung dalam buku. Perhatikan, bukumu buku fiksi atau non-fiksi. Yang terakhir adalah tuliskan. Yuk, tuliskan hasil telaahmu ke dalam bahasamu sendiri. Selain melakukan analisis terhadap unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang kita baca, kita juga dapat memberikan komentar secara umum. Terdapat dua jenis komentar. Yang pertama adalah komentar yang bersifat pujian. Yang kedua adalah komentar yang bersifat kritikan. Berikut adalah contoh komentar pujian terhadap buku fiksi. Bukunya sangat menarik dan penuh petualangan. Setiap halamannya membuat aku ingin terus membaca. Cerita dalam buku ini sangat seru dan mendidik. Aku belajar banyak hal baru sambil menikmati ceritanya. Ilustrasinya sangat indah dan membantu aku membayangkan cerita dengan lebih baik. Buku ini benar-benar luar biasa. Aku suka sekali dengan karakter-karakternya yang lucu dan cerdas. Mereka mengajarkan aku banyak hal penting. Buku ini mudah difahami dan sangat menghibur. Aku merasa seperti ikut dalam petualangan bersama tokoh-tokohnya. Tentu kalian dapat menggunakan kalimat kalian sendiri. Berikut adalah
contoh-contoh komentar yang bersifat kritikan terhadap buku fiksi. Berikut adalah contoh-contoh komentar terhadap buku non-fiksi. Pertama, komentar yang bersifat pujian. Buku ini luar biasa. Penjelasannya sangat mudah dipahami dan gambarnya membantu kita lebih mengerti. Penulisnya berhasil membuat topik yang rumit menjadi mudah dipahami dan sangat menyenangkan untuk dibaca. Berikut adalah contoh komentar bersifat kritikan terhadap buku nonfiksi. Buku ini terlalu padat dengan fakta, sehingga bisa membuat pembaca merasa bosan dan kewalahan. Beberapa topik dalam buku ini sepertinya lebih cocok untuk anak yang lebih tua, sehingga kurang sesuai untuk pembaca sekolah dasar. Nah, bersiap-siap ya. Selanjutnya, kalian akan belajar untuk memberikan komentar terhadap buku fiksi atau non-fiksi yang kalian baca. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rob kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan.